Oke, baik, selamat datang kembali di channel Ilmu Komputer dan Informasi. Kali ini kita akan membahas yaitu bahasa pemrograman C++ di pertemuan yang ketiga, yaitu percabangan atau decision. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, sebelum masuk kita ke bagian kode programnya, nah sekarang kita bahas dulu sedikit tentang yang namanya statement percabangan itu apa secara teorinya, oke, supaya nanti tidak bingung pada saat kita mengerjakan sebuah programnya. Nah, di sini adalah ada statement percabangan, di mana statement percabangan itu yang pertama lah ada pernyataan if else, ya, atau disebut oleh ini adalah if tunggal, if-nya cuma satu. Bentuk umum dari pernyataan if else adalah jika kondisi, ya, kemudian kerjakanlah statement yang pertama, kemudian selainnya adalah kerjakanlah statement yang kedua. Yang berikutnya adalah di sini kita lihat sebagai keterangan, kondisi adalah pernyataan relasi yang akan diuji kebenarannya. Kemudian kondisi bisa berbentuk pernyataan relasi tunggal maupun pernyataan relasi majemuk yang dihubungkan dengan operator logika. Statement adalah satu atau lebih perintah yang akan dikerjakan jika kondisi bernilai benar. Yang berikutnya kesimpulan, pernyataan if mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar maka statement yang pertama akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat maka akan mengerjakan statement yang kedua. Oke. Nah, yang berikutnya di sini kita lihat adalah pernyataan if else multikondisi. Nah, di sini kondisi yang diperiksa di dalam perintah if bisa berupa kumpulan operasi yang dihubungkan dengan satu atau lebih operator logika. Nah, di sini bentuk umum daripada if else multikondisi atau lebih daripada satu kondisi adalah kita lihat di sini jika kondisi yang pertama ini ada simbol dan atau or, ya. Jika kondisi pertama dan kondisi yang kedua dan seterusnya, maka dikerjakanlah pernyataan yang pertama sesuai kondisi yang pertama dan seterusnya. Oke. Nah, keterangan kondisi pertama, kondisi kedua, dan seterusnya adalah beberapa pernyataan relasi yang akan diuji kebenarannya. Hasil akhir dari seluruh kondisi inilah yang akan menentukan apakah blok statement akan dikerjakan atau tidak berdasarkan kondisi yang pertama dengan kondisi yang kedua jika sesuai dengan yang diuji berdasarkan apakah dia and atau or. Yang berikutnya kita lihat di sini. Operator simbol dan seperti ini, ya, operator AND, ya, digunakan untuk menghubungkan dua relasi dengan logika AND, ya. Ini kalau seperti ini simbolnya, inilah termasuk logika AND. Hasil akhir akan bernilai benar apabila kedua kondisi benar dan bernilai salah apabila kedua kondisi atau salah satu kondisi bernilai salah. Oke. Yang berikut operator OR, ini adalah operator OR, simbolnya seperti ini, digunakan untuk menghubungkan dua relasi dengan logika OR. Hasil akhir akan bernilai benar apabila kedua kondisi benar atau salah satunya benar, dan bernilai salah apabila kedua kondisi bernilai salah. Yang berikut pernyataan if else majemuk. Nah, di sini bentuk dari if else bertingkat sebenarnya serupa dengan nested if. Keuntungan penggunaan if else bertingkat dibandingkan dengan nested if adalah penggunaan bentuk penulisan yang lebih sederhana. Nah, kemudian di sini bentuk umum daripada penulisannya adalah if, kemudian syaratnya apa, kemudian akan ditampilkan perintah-perintahnya, else if untuk syarat yang kedua, kemudian akan ditampilkan perintah sesuai dengan syarat yang kedua, selainnya jika tidak memenuhi syarat yang pertama dan syarat yang kedua akan dikerjakanlah else, selain daripada pernyataan yang pertama dan pernyataan yang kedua. Oke. Yang berikut kita masuk ke perintah percabangan menggunakan switch. Nah, di mana untuk bentuk umum struktur percabangan switch seperti berikut. Nah, ini kita lihat ada switch, kemudian ekspresi atau variabel yang menjadi kondisi. Kemudian buka kurung kerawal, kita masuk ke nilai yang pertama, nilai konstanta yang pertama atau kondisi yang pertama. Case nilai konstanta pertama, kemudian akan tampilkanlah pernyataan atau statement, ya. Kemudian diakhiri dengan break. Inilah satu blok kondisi, ya. Case dan break diakhiri dengan break.
case yang kedua diakhiri dengan break. Selainnya ya, kalau di sini kata selainnya seperti di perintah if else tadi. Untuk else-nya di sini ada default ya, berarti jika tidak memenuhi dengan nilai konstanta yang pertama atau nilai konstanta yang kedua, maka dikerjakanlah nanti default-nya. Oke. Nah, itulah dia. Kemudian kita lihat lagi di sini adalah percabangan menggunakan switch. Cara kerja switch di sini kita bisa lihat bagaimana cara kerjanya. Yang pertama adalah perintah switch menyeleksi kondisi yang diberikan dan kemudian membandingkan hasilnya dengan konstanta-konstanta yang berada di case. Kemudian yang kedua, pembandingan akan dimulai dari konstanta pertama sampai konstanta terakhir secara berurutan. Jika hasil dari kondisi sama dengan nilai konstanta tertentu, misalnya konstanta 1, maka pernyataan 1 akan dijalankan sampai ditemukan break. Pernyataan break membawa proses keluar dari perintah switch. Jika hasil dari kondisi tidak ada yang sama dengan konstanta-konstanta yang diberikan, maka pernyataan pada default akan dijalankan. Kemudian yang terakhir, jika semua konstanta yang ada pada case tidak sesuai dengan kondisi, maka pernyataan default yang akan dijalankan. Oke. Nah, itulah dia untuk cara kerja daripada switch case. Nah, sekarang kita akan contohkan. Ya, yang pertama kita buat dulu dengan perintah yang namanya if. Di sini kita buat adalah file header dulu yang pertama. Berarti sini adalah kita buat include, kemudian kita buat file header yang pertama adalah iostream ya. iostream.h. Oke, .h. Kemudian kita buat lagi untuk file header yang kedua ada include, kemudian kita buat lagi sini adalah conio ya, conio.h. Kemudian kita buat main, buka kurung kerawal dan diakhiri dengan menanam tampilan gets titik koma dan tutup kurung kerawal. Nah, disinilah kita buat. Nah, sebelum kita uji, apa yang kita uji, kita buat dulu variabelnya. Berarti sini adalah kita buat int kode ya. Nah, ini kita buat variabel kode. Nah, kita cetak ya, atau menampilkan cout, mencetak adalah cout. Kemudian akan tampil nanti masukkan kode ya, kemudian titik 2 dan titik koma chain, inputlah berdasarkan variabel kode. Kemudian kita uji berdasarkan kode. Jika kode sama dengan 1. Oke, kemudian kita buat sinilah tutup kurung, kemudian buka kurung kerawal. Kalau dia kodenya 1, apa kita buat di sini? Kita buat sinilah cout angka 1 ya. Kemudian kita buat lagi sini tanda petik ganda titik koma, tutup kurung kerawal. Ini adalah sudah satu kondisi. Dan jawabannya adalah jika memenuhi kondisi kondisi yang pertama, ini kondisi yang pertama adalah kode sama dengan 1, maka yang muncul nanti adalah angka 1. Nah, di sini adalah sama dengannya ada 2. Kalau dia kita buat yang namanya pengujian ya. Kecuali tadi kita buat nilai terhadap sebuah variabel, berarti sama dengannya 1. Oke, karena kita melakukan pengujian berarti sama dengannya 2. Nah, kemudian kita buat lagi sini adalah untuk pengujian kondisi yang kedua, berarti else if buka kurung adalah kita buat kode sama dengan 2. Kalau dia kodenya 2, kita cetak berarti cout ya. Cout kita cetaklah bahwasanya itulah angka 2. Oke. Kemudian tutup kurung kurawal. Kemudian kita masukkan lagi untuk kondisi yang terakhir else. Jika selain daripada kondisi yang pertama dan kondisi yang kedua akan muncullah nanti adalah else-nya, berarti kita buat sini adalah cout. Nah, berarti sini adalah kita buat berarti tidak angka, misalkan. Oke. Berarti selain daripada kita ketikkan nanti angka 1 dan angka 2 berarti tidak angka gitu ya yang muncul nanti. Oke, titik koma. Kemudian diakhiri dengan ini kita tutup kurung kerawal ya. Ada buka di sini kita tutup dan diakhiri dengan di situ ada gets ya dan tutup kurung kerawal. Oke. Nah, itulah dia. Kemudian kita jalankan, kita pilih debug, kemudian kita run atau Ctrl F9. Nah, oke, ini kita besarkan dulu. Oke, di sini akan muncul nanti. Kita lihat di sini masukkan kode. Kalau saya ketikkan 1, enter. Nah, ini angka 1. Gitu ya.
Nah, kalau misalnya saya jalankan lagi, nah sini kalau saya jalankan lagi, masukkan kode, kalau saya buat angka 9, nah saya enter, nah berarti tidak angka. Kira-kira gitulah dia. Kalau tidak memenuhi kondisi yang satu dan kondisi yang kedua, akan ditampilkanlah untuk jawaban yang terakhir, yaitu di bagian else-nya. Oke ya, itulah dia. Nah, itu perintah if ya. Oke, baik, sekarang kita buat ya adalah multi kondisi ya. Kondisinya kan cuma satu ya. Jika kondisi yang ini, ini ada dua kondisi. Seperti yang tadi ada menggunakan adalah simbol logika ya, or atau and. Nah, ini saya buat file baru ya. Nah, kemudian kita buat lagi untuk contoh yang kedua. Ini saya buat include. Kemudian saya buat lagi seperti yang tadi, iostream untuk file headernya. Oke, .h. Kemudian kita buat lagi include. Kemudian saya buat adalah conio.h. Kemudian main, buka kurung kerawal dan diakhiri dengan gets. Oke, kemudian tutup kurung kerawal. Nah, di sini kita buat adalah sama seperti yang tadi juga ya, sama seperti yang tadi. Saya buat sini misalkan adalah int kode ya, titik koma, kemudian cout. Oke, sini saya buat cetaklah sini tadi, masukkan kode jengkel ya, ini untuk kode jenis kelamin ya. Kemudian saya buat sini adalah titik koma berdasarkan variabel kode. Oke, kemudian saya uji sekarang di sini, jika kode sama dengan huruf L kecil dan atau ya, saya buat dulu atau garis dua kali, itu simbol garis seperti ini secara vertikal itu ada di keyboard ya. Kemudian kode atau kode yang seperti ini ya, sama dengan L besar. Nah, jika kita input nanti karakternya masukkan kode jengkel, nanti kan ada muncul masukkan kode jengkel. Kita buat pun nanti non kapital atau huruf kapital, L-nya itu akan tetap dijalankan dan ditampilkan hasilnya adalah nanti akan muncul nanti cout. Sini kita buat adalah keterangan else laki-laki. Oke, seperti ini. Kemudian tutup kurung kerawal. Kemudian kita buat lagi else if ya, else if kode sama dengan kita buat ya, atau kode sama dengan kita buat tanda petik tunggal P besar atau P kapital. Kemudian kalau kita input nanti P non kapital dan P kapital, itu akan muncullah nanti statementnya adalah cout, keterangan adalah perempuan. Oke, perempuan. Oke. Nah, tutup kurung kerawal. Else selainnya jika tidak memenuhi kondisi L dan kondisi P ini ya, pengujian 1 dan pengujian yang kedua ini, maka akan muncullah nanti pengujian yang terakhir selainnya. Nanti else buka kurung kerawal, nanti dicetaklah nanti di sini akan ditampilkan nanti kode yang Anda masukkan ya, yang Anda masukkan salah. Nanti jika selain daripada L dan P, maka nanti akan muncul kode yang Anda masukkan salah. Oke, kemudian tutup kurung kerawal dan diakhiri tadi adalah dengan perintah gets dan tutup kurung kerawal. Oke, nah kita jalankan dari debug kemudian run. Ini akan muncul masukkan kode jengkel ya. Kodenya terserah. Misalkan kalau saya masukkan L besar, L kapital, nah ini akan kode yang Anda masukkan salah. Oke, di sini adalah karena yang kita masukkan itu adalah karakter ya. Nah, di sini kita ganti tipe datanya ya. Ini tipe datanya yang bermasalah. Sehingga ini kan karena karakter, padahal yang kita input tadi adalah
Di sini tipe datanya INT, di mana INT inilah untuk menginput data yang bertipe angka ya, yang datanya angka. Karena datanya kan ini teks ya, makanya di sini kita buat adalah char. Oke. Nah, karena yang kita input adalah karakter atau teks. Nah, sekarang kita jalankan lagi. Di sini kita buat adalah L besar. Nah, keterangan adalah laki-laki gitu ya. Nah, kalau saya masukkan misalkan di sini adalah L kecil, sama juga ya, sama juga keterangan adalah laki-laki. Nah, sama seperti kita masukkan P, nah itu akan perempuan juga nanti akan muncul. Kita contohkan ya, kita tes. Nah, kita masukkan di sini adalah P kecil. Nah, ini adalah keterangan adalah perempuan. Nah, kalau selain daripada L dan P ya, sehingga nanti akan muncullah statement yang terakhir adalah kode yang Anda masukkan salah. Nah, caranya kita lihat dulu. Ini kita jalankan. Jengkelnya misalkan kita buat O misalkan, enter. Nah, kode yang Anda masukkan salah. Itulah dia perintah yang namanya menggunakan if multikondisi. Nah, ini lebih dari satu juga bisa. Ya, lebih dari satu kondisi. Ini kita tambahkan lagi kondisi yang ketiga itu bisa. Nah, sama juga dengan and ya. Di sini tadi ada simbol dan, berarti jika kedua-duanya bernilai benar. Oke, jika kita masukkan kedua-duanya bernilai benar. Baru nanti akan maka akan dikerjakan nanti untuk statement yang ini gitu ya. Nah, nanti silakan dipraktekkan ya. Nah, itulah dia adalah ini jika salah satu tadi ya. Kalau or ini kan jika salah satu. Jika cuma ini kita ketikkan akan tampillah ini jawabannya ya, statementnya. Jika cuma ini kita ketikkan, nah maka tampillah ini. Tapi akan tampil nanti statementnya ini kalau dia simbol dan ya. Kalau misalkan simbol dan seperti ini, akan tampil nanti statement keterangan adalah laki-laki ini ya, akan muncullah nanti ini keterangan ini jika kedua-duanya kita masukkan L kecil dan L besar. Kalau sudah benar kedua-duanya, maka akan ditampilkanlah statementnya ini. Kalau ini tadi kan jika salah satu saja yang kita masukkan, apakah L kecil atau apakah L besar, maka dikerjakanlah ini kalau dia fungsi OR. Ya. Sekarang kita contohkan untuk perintah case. Nah, sekarang di sini kita buat adalah include ya. Terus ini adalah include. Kemudian file headernya kita buat adalah iostream.h. Kemudian kita buat lagi include. Kemudian kita buat lagi sini adalah conio.h. Kemudian main buka kurung tutup kurung, buka kurung kurawal, diakhiri dengan get ya, titik koma tutup kurung kurawal. Nah, kemudian di sini kita buat dulu adalah sebuah variabel namanya int, tipe datanya integer adalah pilih. Oke, saya buat pilih. Nah, kemudian kita cetak ya, kita cetak cout ya. Kemudian ya, masukkan pilihan Anda. Oke, kemudian titik koma. Kemudian saya buat lagi sini adalah cout. Oke, di sini saya buat dulu adalah supaya dia berpindah baris ya, bisa menggunakan yang namanya sini perintah adalah /n ya, menggunakan perintah /n atau endl ya, endl. Kemudian sini saya buat lagi sini adalah satu adalah merah ya, satu adalah merah. Kemudian saya buat lagi /n. Oke, kemudian cout. Kemudian kalau kita masukkan nanti angka 2, ini adalah merah kuning ya, kuning. Kemudian /n. Kemudian cout. Kalau kita masukkan nanti pilihannya adalah nomor 3, maka adalah merah kuning hijau ya, hijau. Oke, kemudian /n, kemudian tanda petik ganda, titik koma. Kemudian ya, kita cetak lagi sini cout ya, cout tanda petik ganda, pilih warna yang kamu sukai ya, pilih warna yang kamu sukai. Nah, kemudian kita pilih di sini nanti untuk warna yang kita sukai. Berarti di sini kita buat
change inputlah berdasarkan variabel apa tadi? Pilih ya, sini pilih. Nah, kemudian kita cetak lagi cout ya. Cout, kemudian kita buat dulu di sini adalah supaya ada jarak, saya buat sini cout endl. Untuk ini adalah untuk perintah membuat baris baru ya, endl. Seperti yang saya bilang tadi, atau /n juga bisa dibuat di sini. Ya, di sini bisa juga dibuat /n. Oke, supaya nanti bisa kalian buat ya, apakah menggunakan endl atau menggunakan \n juga bisa. Nah, kemudian masuklah kita ke perintah yang namanya switch ya. Kita uji ya. Kita buat sini adalah switch. Kemudian kita buatlah sini switch pilih. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke kondisi yang pertama. Switch pilih, kemudian kita masuk ke case pertama. Case 1 adalah cout ya, cout. Kemudian ya, misalkan sini warna merah, tandanya stop gitu ya. Warna merah tanda stop. Kemudian kita buatlah di sini adalah tanda petik ganda, kemudian titik koma. Oke, kemudian kita buat di sini adalah break. Oke, kita buat break titik koma. Kemudian masuklah kita ke case yang kedua. Di case yang kedua ini kita buat adalah cout. Kita cetaklah adalah warna kuning, tanda hati-hati ya. Hati-hati. Oke, kemudian kita buatlah sini, kita stopkan break. Kemudian untuk case yang ketiga kita cetaklah kalau memenuhi case yang ketiga. Kemudian kita buat sini cout, maka nanti akan tampilkan nanti adalah warna hijau tanda jalan terus. Oke, kemudian kita akhiri dengan break. Oke, titik koma. Kemudian untuk selainnya ya, jika tidak selain daripada case 1, case 2 dan case yang ketiga. Nah, kalau nanti kita ketikkan angkanya yang keempat misalkan atau yang kelima dan seterusnya, maka di sini ada default. Selainnya ya. Defaultnya ya, di sini kita buat adalah cout. Kemudian di sini kita buat adalah nomor yang Anda pilih salah atau pilih tidak ada. Oke. Nah, kemudian kita buat lagi sini adalah break. Kita berhentikan lagi. Oke. Kemudian diakhiri dengan tutup ya. Tutup kurung kurawal penutup dari sini ya, yang di bawah switch. Kemudian kita tutup kurung kurawal dan diakhiri tadi adalah ada gets, kemudian tutup kurung kurawal. Nah, kita cek ya, debug, kemudian kita pilih run. Oke. Masukkan pilihan Anda, ada 1, 2, 3. Ada 3 pilihan di sini. Kalau saya masukkan misalkan angka 3, enter. Nah, warna hijau tanda jalan terus. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita pilih selain daripada pilihan yang ada, ini kan pilihannya kan ada 3 ya. Saya pilih misalkan 7, enter. Nah, nomor yang Anda pilih tidak ada, gitu ya. Nah, itulah dia untuk perintah case. Nah, ini file headernya. Ini variabelnya adalah pilih, kemudian dicetaklah ini, masukkan pilihan Anda, ini hanya mencetak saja. Kemudian untuk menginput ini adalah pilih warna yang kamu sukai ya. Kemudian kita inputlah berdasarkan variabel pilih gitu ya. Ini adalah fungsinya tadi adalah untuk membuat baris baru supaya ada jarak nanti antara pilih warna yang disukai dengan statementnya. Oke, kan ada jarak tadi ya. Oke. Nah, itulah dia untuk perintah yang namanya perintah switch
case ya. Nah, kita contohkan supaya lebih paham lagi. Saya buat satu lagi untuk latihannya. Nah, di sini akan saya contohkan untuk perintah case lagi. Oke, saya hapus dulu ini ya. Nah, yang berikut kita buat contoh yang terakhir ya. Sini kita buat include ya. Saya buat sini adalah iostream.h ya. Kemudian saya buat lagi file header yang kedua, ada include, kemudian conio.h. Oke, kemudian ada main, buka kurung tutup kurung, buka kurung kerawal, dan diakhiri dengan gets untuk menanam tampilan, kemudian tutup kurung kerawal. Di sini saya buat adalah sebuah variabel, namanya adalah int kode ya, int kode. Kemudian saya buat sini cout, dicetaklah, masukkan kode warna, dimana kode warnanya adalah ada 1 sampai dengan 4. Oke, kemudian saya inputlah berdasarkan variabel kode. Oke, nah yang berikut kita uji lah di sini menggunakan perintah switch. Setelah kita masukkan kodenya, kita uji adalah dengan perintah switch tadi ya, switch. Oke, kemudian kita uji berdasarkan kode ya, berdasarkan kode, kemudian enter, buka kurung kerawal. Masuklah kita ke kondisi yang pertama, case 1, kasus yang pertama atau kondisi yang pertama. Kita buat titik 2, buka, kemudian kita cetak. Oke, kita cetaklah untuk cout ya, cout. Kemudian kita cetaklah di sini adalah warna merah. Nanti akan muncullah nanti warna merah. Kemudian titik koma. Kemudian jangan lupa kita buat adalah break. Oke, selesai satu. Sekarang kita masuk ke case yang kedua, cout ya. Kemudian kita buat cetaklah, nanti akan muncullah warna hijau. Oke, kemudian kita buat break. Oke, case yang ketiga kita cetak lagi warna kuning ya, warna kuning. Kemudian enter, break. Oke, sekarang masuk ke case yang keempat. Kita cetak cout warna hitam misalkan. Oke, warna hitam. Kemudian kita tutup dengan break. And then default selainnya ya, tadi kan cuma 4 yang kita kondisikan. Defaultnya kita sini adalah cout warna tidak ada. Oke, titik koma. Kemudian jangan lupa diakhiri juga dengan break. Oke, itu saja. Kemudian kita tutup kurung kerawal untuk penutup daripada buka kurung kerawal yang di atas ini. Oke, kemudian setelah kita tutup diakhiri dengan gets ya, diakhiri dengan gets dan tutup kurung kerawal. Nah, kita lihat ini tadi pilihannya ada 4 ya. Ini masukkan kode warna 1 sampai 4. Nah, oke. Silakan kita lihat di sini adalah ada 4 warna dia. Nah, kita jalankan. Oops, ada error ini. Nah, statement missing ya, titik koma. Ini ada titik komanya yang bermasalah di sini. Kita double klik di sini. Di sini ada yang ini ya. Ini tidak kita buat tanda lebih kecil ya. Nih, simbol tanda lebih kecil. Kalau sudah kita jalankan ya. Oke, masukkan kode warna 1 sampai 4. Nah, ini ada itulah keterangannya yang dicetak. Nah, berarti kita masukkan misalkan angka 2 ya, enter. Nah, warna hijau dan seterusnya.
Kalau kita ketikkan, misalkan kita input dia selain daripada 4 warna ini, misalkan 6, nah warna tidak ada. Oke. Nah, itulah dia untuk perintah switch case yang manapun kalian gunakan untuk dalam pengujian atau decision itu. Nah, bisa menggunakan if atau bisa menggunakan switch. Oke. Nah, oke, baik, terima kasih ya. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Nah, jika ada yang kurang mengerti silakan diisikan di kolom komentar. Semoga sukses. Terima kasih.